Yahsabu anna malahu akhladah. Kalau kita mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya dan membuat kita pelit perhitungan, maka sifat yang akan muncul adalah yahsabu, dia mengira annama lahu, bahwa hartanya itu akhladah, akan mengekalkannya. Saya kasih contoh. Orang yang punya asuransi kesehatan. Saya nggak bahas hukum asuransinya ya. Orang yang punya asuransi kesehatan dengan yang tidak punya asuransi kesehatan, mana yang lebih khawatir kalau sakit? Hah? Yang nggak punya asuransi kan? Aduh, jangan sampai sakit Ustaz. Kami nggak ada asuransi nih. Jangankan yang dari jangankan yang swasta, yang dari pemerintah aja kami nggak bayar Ustaz. Yang warna hijau-hijau itu. Misalnya lah. Orang yang dengan asuransi itu merasa aman dia dari segala bahaya yang menerpa, itu masuk dalam ayat ini. Yahsabu annama lahu akhladah. Maka dosa orang yang membayar iuran itu, saya sebut aja lah, orang yang membayar BPJS atau membayar iuran-iuran asuransi lain, saat dia membayar dia berharap begini. Kenapa kamu bayar BPJS? Ya nanti kalau sewaktu-waktu sakit gampang. Itu dosa itu. Masuk ke dalam yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira dengan harta yang dia punya dapat membuatnya aman, dapat membuatnya tenang, dapat membuatnya kekal. Itu dosa. Kepake enggak kepake itu BPJS, dosanya udah dicatat. Tapi bisa menjadi berpahala kalau dia bayar iuran, misalnya 100.000. Dia bayar iuran tiap bulan, setiap bayar dia niatkan, ya Allah, mudah-mudahan siapapun warga negara Indonesia yang sakit terbantu dengan uang 100.000 saya ini. Oh, itu menjadi pahala yang besar. Makanya BPJS itu menjadi halal kalau niatnya ta'awun, saling bantu, saling tolong menolong. Dengan 100.000 ini, semoga siapapun yang sakit bisa ambil manfaat. Kalau saya sakit gimana? Mudah-mudahan nggak sakit. Saya niat ini mau sedekah, bukan untuk nabung. Tapi kalau diniatkan ini saya nabung supaya nanti kalau sakit gampang, nggak butuh biaya banyak, nggak keluar apa segala macam. Itu sakit. Karena termasuk yahsabu annama lahu. Maka lanjutan ayatnya, kalla. Jangan sampai begitu kata Allah. Jangan sampai kita humazah, mengumpat. Jangan sampai kita lumazah, mencela. Jangan sampai kita menghitung-hitung harta dan mengumpulkannya sehingga membuat kita pelit. Dan jangan pula kita termasuk orang-orang yang merasa aman karena banyaknya harta yang kita punya. Sebab apa? La yumbadanna fil hutamah. Kelak orang yang begitu itu akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Hutamah itu secara bahasa artinya dipijak. Dipijak. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Adalah api Allah yang dinyalakan, yang dampak dari bakaran api itu membuat kita remuk sebagaimana semut yang dipijak oleh manusia. Kalau manusia dipijak oleh manusia, mungkin patah, tapi nggak remuk. Patah ya, tapi nggak mungkin sampai remuk, habis nggak mungkin. Bahkan ketika dipijak oleh gajah, nggak mungkin remuk. Tapi kalau semut dipijak oleh manusia, bukan cuma mati, nggak bersisa, rata, langsung tipis. Nah, begitu gambaran. Allah memberikan ancaman yang sangat serius bagi kita yang mengumpat dan mencela serta pelit terhadap harta yang dimiliki.